Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis puisi oleh salah satu kritik sastra, yaitu Reporter, dengan judul puisi Aku, karya Chairil Anwar. Pengantar. Pertama, Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang penyair besar. Setiap tahun hingga sekarang karya-karyanya masih terus diperingati, diproduksi, dibaca, dan dipresentasikan. Selanjutnya, Sutardi Kolzum Bahri muncul sebagai seorang penyair pembaharuan di tahun 1970-an. Apabila Chairil Anwar diibaratkan sebagai mata Anda yang kanan, maka Sutardi adalah mata Anda yang kiri. Kurang lebih seperti itu istilah untuk kedua penyair besar ini. Di pertengahan tahun pertama, pada tahun 1980-an, muncul pula seorang penyair yang terkemuka yang dapat disejajarkan dengan Sutardi di tahun 1970-an, yaitu Afrizal Malna. Afrizal Malna memperlihatkan bayang-bayang Chairil Anwar dalam dirinya seperti yang terungkap dalam puisi yang berjudul Penyair Anwar. Selanjutnya, pendapat salah satu kritik sastra, yaitu Reporter. Seperti yang tercantum dalam bukunya yang berjudul Semiotic of Forty, Reporter menganggap puisi sebagai salah satu aktivitas bahasa. Selanjutnya, pembacaan heuristik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan yang didasarkan pada konversi bahasa yang karenanya bersifat mimetik dan membangun serangkaian arti yang heterogen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait puisi Aku pada karya Chairil Anwar. Aku dari judul karya tersebut, yaitu aku yang berarti orang pertama atau tunggal. Secara mimesis, kata itu membayangkan adanya seseorang, entah laki-laki, entah perempuan, entah di mana, entah kapan. Yang jelas, aku dalam puisi tersebut seseorang manusia. Selanjutnya, kalau sampai waktuku. Kalimat langsung dari aku. Kalau sampai waktuku adalah kalimat langsung dari kata aku. Maka yang terbayang adalah aku berbicara entah pada siapa. Pada pembaca, pada seorang yang lain yang tidak kelihatan, pada dirinya sendiri. Tetapi dalam kombinasinya dengan waktuku, kata itu cenderung berarti dapat, mencapai tujuan atau batasannya. Kata waktu terdiri sekurangnya dapat mempunyai 6 arti yang hanya dalam kombinasinya dengan ku. Kata tersebut lebih cenderung berarti saat tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Aku membayangkan bahwa sesuatu saat di masa depan. Contohnya entah kapan ketika ia telah mempunyai kemampuan
akan ada sesuatu yang akan dilakukannya, entah apa. Selanjutnya, kalau tak seorang kan merayu. Kata mau dapat mempunyai setidaknya dua arti, tetapi dalam konteks ku mau, kata itu berarti sungguh-sungguh, suka hendak berbuat sesuatu. Kata kan sama dengan akan yang mempunyai 6 kemungkinan arti. Dalam konteks kalimat ini, kata tersebut cenderung berarti sesuatu yang bakal terjadi. Hendak, kata merayu dalam konteks kalimat ini cenderung berarti membujuk dengan berbagai cara agar seseorang atau sesuatu yang menjadi objek kata kerja yang bersangkutan akan menjadi tertentu. Selanjutnya, tidak juga kau. Tidak juga kau dari segi konversi kebahasaan muncul persoalan kata. Kalimat ini mempersoalkan koherensinya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kata juga menunjukkan bahwa kalimat ini bukanlah kalimat lepas yang tak terhubung dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya, tak perlu sedan itu. Tak sama dengan tidak, yang berarti tiada, sebuah pengangkalan. Kata perlu mempunyai 6 kemungkinan arti. Namun dalam konteks kalimat ini, kata tersebut berarti sesuatu yang dibutuhkan. Tak perlu berarti sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tidak dianggap berguna, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tidak ada gunanya adalah sedan, sesuatu seperti botol kecil yang bentar sebentar terkadang sebagai dan tangis yang bertahan. Baik, selanjutnya adalah pembacaan hermeneutik. Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan yang bermuara pada ditemukannya suatu makna puisi. Karena puisi dipahami sebagai sebuah satuan yang bersifat struktural. Pembacaan hermeneutik ini pun dilakukan secara struktural, yaitu bergerak secara bolak-balik dari bagian keseluruhan dan kembali ke bagian dan seterusnya. Selanjutnya bagian pertama yaitu hipogram potensial. Hipogram potensial adalah segala bentuk implikasi dari makna kebahasaan, baik yang berupa preposisi, makna-makna konotatif yang sudah dianggap umum, dan sebagainya. Aku yang menjadi judul dari puisi di atas sebenarnya sudah menyimplikasikan adanya kau yang di dalam puisi itu baru muncul di kalimat ketiga bait pertama. Kalau sampai waktuku menyimplikasikan bahwa sekarang di masa kini waktu itu belum sampai. Karenanya sampai pada kalimat ini puisi itu telah memberikan dua pasangan operasional, yaitu operasional antara aku dengan kau dan operasional masa kini dengan masa depan. Kata merayu sendiri tidak hanya berarti membujuk seseorang agar melakukan sesuatu, melainkan mengundang implikasi bahwa seseorang itu akan terlena, lupa diri, hanyut dalam buayan. Implikasi selanjutnya adalah bahwa seorang itu tidak lagi dapat menunjukkan eksistensinya sebagai pribadi yang tertentu, yang berbeda dari orang lain. Selanjutnya poin kedua yaitu matriks modern aktual. Yang pertama, matriks.
matriks dapat berupa satu kata atau satu kalimat yang tidak selalu teraktualisasikan di dalam puisi yang bersangkutan. Yang kedua adalah model. Model adalah aktualisasi pertama dari matriks. Aktualisasi yang dapat berupa satu kata atau kalimat tertentu. Selanjutnya, hipogram aktual. Menurut Rivarter, mengatakan bahwa sebuah tanda dalam puisi harus dipertimbangkan, tidak hanya dalam hubungan dengan hipogram yang non-tekstual, melainkan juga dalam hubungannya dengan matriks. Selanjutnya, daftar isi. Dari presentasi tadi ada beberapa panduan ataupun data yang diambil adalah salah satunya dari Khairul Anwar dengan judul Deru Campur Debu. Selanjutnya Brinton Khan di tahun 1981 dengan buku Pemikiran Modern. Selanjutnya ada Jessin di tahun 1982 Bacaan Mulia. Selanjutnya dari Kartini R.A. Surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya. Selanjutnya dari Lembaga Alkitab Indonesia 1991, dan selanjutnya Afrijal Malna di tahun 1980-an, Abad yang Berlari. Dan selanjutnya Mircea Rivarter di tahun 1978 dengan judul buku Semiotic of Poverty. Dan mungkin itu beberapa panduan atau referensi dari presentasi yang telah disampaikan. Mungkin sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.